Shalom Bapak Ibu. Senang sore ini melihat wajah baru. Sore ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang lama sekali di Alkitab, bagaimana kita mengubah kekeringan menjadi penuh dengan kelimpahan dan kemurahan Tuhan. Saya mau ajak kita melihat Kejadian pasal yang ke-26. Saudara, ada satu ayat yang sangat disukai banyak orang, yaitu ayat 12. Saya percaya Bapak Ibu juga senang dengan ayat ini. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangkan kalau namanya diganti dengan nama kita. Coba ya, kita ganti dengan nama masing-masing. Orang itu kita ganti dengan nama masing-masing. 1, 2, 3. Dan Ruth menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Ruth menjadi sangat kaya. Betapa menyenangkannya ya. Amin. Oh, rupanya di sini gak mau loh. Amin. Malu tapi mau. Ini ayat yang disukai banyak orang. Ada satu lagi, yuk kita lihat. Ada satu lagi cerita di ayat yang ke-17. Masih di halaman yang sama. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Sebentar sebelum saya lanjut. Latar belakang Kejadian 26 ayat 1 Anda bisa baca, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan long period of drought. Artinya masa kekeringan yang sangat panjang. Kalau Alkitab menuliskan masa kekeringan yang sangat panjang, Anda jangan berpikir cuman 6 months, even 1 year. Kalau sangat panjang itu bertahun-tahun. Seperti saya pernah cerita tentang Elia di tepi sungai Kerit, itu hampir 3 tahun. Kejadian 26 juga sama. Dan kalau di Israel itu masa kekeringan sangat panjang, Anda jangan bayangkan dengan musim panas di Perth. Musim panas di Perth masih jauh sangat lebih bagus. Kalau Anda melihat musim kekeringan di Israel, gak usah ngomong soal kekeringan, musim panas saja yang biasa jatuh bulan Agustus. Rata-rata banyak tur-tur itu kalau berangkat bulan Agustus itu banyak dari teman-teman saya yang cerita kalau mereka berangkat bulan Agustus mereka lebih senang tinggal di dalam bis. Anda tahu kenapa? Karena mereka keluar panas. Mereka siram air di kapnya bis itu berasap. Bisa sampai berapa derajat. Makanya mereka itu lebih senang di dalam bis karena pakai AC. Anda bayangkan di Israel seperti itu. Nah, terus kemudian Alkitab menuliskan ketika Ishak menggali sumur, keluar. Ini sumur udah ditutup lama. Ternyata keluar airnya berbual-bual. Wah, mujizat ya. Kenapa saya bilang mujizat? Kita lihat yuk. Lalu ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Jadi direbut nih ceritanya. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Beberapa kali terjadi, setiap kali Ishak menggali sumur selalu keluar air. Tapi orang-orang, kenapa gembala-gembala itu bertengkar? Karena mereka menggali sumur tidak keluar air, makanya mereka terpaksa memakai cara kasar. Karena mereka tidak menemukan air, mereka merebut apa yang Ishak temukan. Dan Alkitab menceritakan setiap kali Ishak menggali keluar air. Setiap kali gembala-gembala
Abimelekh itu menggali air, menggali sumur, tidak keluar airnya. Seringkali orang itu tanya sama saya begini, sebelum kejadian COVID ya, waktu COVID juga banyak yang bilang begitu, banyak yang tanya, Bu, enaknya ini sekarang kerja apa yang enak? Gitu loh. Sekarang ini kerja apa yang enak? Kerja apa yang paling enak dapat duit banyak tanpa tanggung jawab? Kalau ada kasih tahu saya, karena pengen melakukannya. Saudara, setiap kali orang sering tanya gini, kerjaan apa yang paling enak, kerjaan apa yang bisa dikerjakan, kerjaan apa yang bisa sukses. Di masa-masa COVID banyak sekali. Saya mau katakan begini saudara, orang selalu lihat Ishak itu kan berhasil, diberkati tambah kaya. Setiap kali apa yang dia lakukan dibuat berhasil, dia menggali tanah dibuat berhasil. Setiap kali dia menggali keluar airnya. Masalahnya, dengarkan baik-baik, persoalannya bukan pada tanahnya. Saya ulangin, persoalannya bukan pada tanahnya. Orang bilang paling enak pekerjaan A, paling enak pekerjaan B. Saya mau katakan buat saudara, yang paling enak adalah pekerjaan yang diberkati sama Tuhan. Mau itu A, mau itu Z, mau itu C. Biarpun A, kalau nggak diberkati Tuhan juga nggak akan berhasil. Amin saudara. Pekerjaan apapun yang masalahnya bukan pada jenis tanahnya, bukan pada tipe kekerasan tanahnya. Yang menjadi persoalan adalah apakah Tuhan ada di sana. Amin. Tidak peduli mau di Melbourne, mau di Perth, mau di Indonesia, mau di mana aja. Selama ada Tuhan turut ada di sana, maka Anda gali apapun akan keluar air berbual-bual. Amin Bapak Ibu. Jadi persoalannya bukan pada tanahnya. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, kenapa setiap kali Ishak menggali tanah keluar air berbual-bual? Ini yang kita harus cari tahu. Kata orang, kita tuh harus mengikuti jejak orang berhasil. Jangan dilihat, berhasilnya ya. Tapi kita harus tahu gimana cara dia tuh bisa berhasil, kan gitu toh. Dan kita bisa tiru. Saudara, Anda akan lihat, kenapa ya Ishak ini menggali tanah di daerah yang kering, keluar air. Dan ketika dia menabur di daerah yang sangat kering, saya pernah ceritakan tentang Ishak. Kalau tanah di Israel itu kering, itu sampai retak, membatu dan retak. Bagaimana mungkin ditanami? Sudah impossible. Saya percaya ketika Ishak menabur, lalu keluar panenan, tetangganya pada niru semua. Dan saya yakin ketika tetangganya niru, nggak berhasil. Karena kalau tetangganya berhasil, pasti Alkitab menceritakan semua orang mengikuti jejak Ishak. Dan mereka juga diberkati, nggak ada. Berarti yang lain nggak berhasil. Apa yang membuat Ishak menggali tanah diberkati, menabur diberkati? Mari saya tunjukkan beberapa, kadang gini loh, kita ngelihat sisi keberhasilan orang, tapi kita itu nggak lihat dia punya jejak yang harusnya kita ikutin. Kitab Kidung Agung pernah bilang begini, ikutilah jejak domba. Di Kidung Agung, pada waktu saya lagi membedah kitab Kidung Agung, ada ayat yang bunyinya begini, ikutilah jejak domba. Artinya apa? Jangan cuman lihat the end, kok dia bisa berhasil. Bagaimana cara dia menjejakkan kakinya ke jalan yang seperti apa, itu yang kita harus ikutin. Nah, saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu hal-hal sepele yang seringkali kita ignore karena kita anggap itu tidak penting. Kita mau diberkati seperti Ishak. Tetapi saya percaya hal-hal kecil-kecil inilah yang menjadi modalnya Ishak, sehingga apa yang dia gali itu diberkati. Karena saya temukan ini bukan hanya pada Ishak, saya temukan pada orang-orang lain seperti Yusuf. Anda tahu kan Yusuf masuk sumur, dijual jadi pembantu, jadi budak, berhasil. Betul? Buktinya dia jadi budak cuman sebentar langsung dipercaya jadi tangan kanan seorang taipan. Potifar itu taipan.
bukan hanya orang penting kerajaan, tapi dia konglomerat, penguasa banyak company. Anda bayangkan gak punya background dan qualification, Yusuf bisa diangkat untuk memegang seluruh company-nya. Mimpi apa? Ketika dia dimasukkan penjara, lagi-lagi di penjara pun dia mendapatkan akses privacy yang luar biasa, akses khusus. Dia bisa keluar masuk dengan gampang dan dia tidak dikurung di dalam penjaranya. Dia dipercaya oleh kepala penjara, dia disayang oleh kepala penjara. Saya memperhatikan ada attitude kecil yang kelihatannya remeh, tetapi itu yang rupanya menjadi kekuatan mereka, sehingga kemana mereka berjalan, kekeringan berubah menjadi kelimpahan. Tempat yang tandus dirubah menjadi padang rumput yang subur. Mari saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Lihat ya, kita naik sebentar ke Kejadian 26. Ayat yang ke-8. Nah, ini seringkali kita lewatkan nih. Ini detail-detail simple yang kita lewatkan. Kejadian 26 ayat 8. Ayat 8, sayang. Udah dapat? Alkitab menceritakan begini, setelah beberapa lama Ishak ada di Gerar, di daerah kering, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Saudara jangan membayangkan ini porno ya. Saya membayangkannya bukan porno, saya membayangkan in the spot. Itu Israel kalau panas bisa sampai 60-70 derajat. Pernah terjadi seperti itu, saya ke Jordan, orang-orang bilang bisa sampai, mereka katanya tahun sebelumnya itu sampai 60 derajat. Saya tidak pernah merasakan di bawah suhu 60 derajat. Mungkin rasanya seperti di bawah AC outdoor itu kali ya. Yang gede kali ya, 60 derajat. Saya tuh udah habis pikir, nih dengar Bapak Ibu ya. Saya udah habis pikir, zaman itu udah ada AC. Betul? Nggak ada kipas angin. Yang ada kipas alam. Geleng-geleng kepala atau gini. Anda bayangkan, Ishak itu di udara yang panas. Kok bisa ya bermesraan sama istrinya? Nah, itu jawabannya. Apa enggak sumuk? Loh, Anda harus membayangkan dong. Kalau baca Alkitab tuh mesti imajinasi dong. Supaya Anda bisa menjiwai. Pak, Bu, saya mau tanya. Kalau kita lagi panas-panas nih, terus dipegang sedikit sama suami, kita jawab apa? Jangan pegang-pegang, lengket semua. Ih, risih, gak enak, panas, gerah. Betul? Tapi Ishak di masa-masa panas luar biasa 60 derajat bisa bermesraan dengan istri. Ini tidak normal. Loh ya benar gak? Ini di atas average saudara. Orang kalau musim panasnya amat sangat panas itu bawaannya emosi. Berarti ngalamin kan? Nah ini curhatan, betul, emosi. Uring-uringan, betul. Tapi apa yang terjadi pada Ishak? Boro-boro bermesraan sama istri, sama suami. Bawaannya emosi. Siapa yang terkena sebagai korban paling cepat? Orang terdekat. Orang terdekat, betul? Pokoknya yang di dekat. Pokoknya kalau panas-panas jangan dekat-dekat. Emosi. Ini Anda lihat attitude-nya Ishak. Saya kasih contoh dulu. Attitude yang lain. Tidak kebetulan Tuhan memberi kepada Ishak nama Ishak. Anda tahu artinya Ishak? Ada yang tahu artinya Ishak? Di sini soalnya enggak ada yang namanya Ishak, makanya enggak tahu. Deborah tahu artinya Deborah? Wah, tertawa. Ishak artinya tertawa. Anda bayangkan kalau dikasih nama Bapak tertawa, terus mukanya semberut, nggak mungkin, nggak cocok. Berarti orang ini memang banyak tertawa. Musim panas banyak tertawa. Mari kita lihat nanti waktu musim panas,
Saudara banyak tertawa atau banyak cemberut atau banyak mau bawaannya emosi gitu kan. Pulang kerja sudah suntuk, capek, modelnya awut-awutan, dah jangan ditanya macam-macam. Ini yang terjadi pada Ishak. Apa yang saya mau simpulkan adalah begini. Saudara, saya tangkap satu attitude yang terjadi pada Ishak yang menarik kuasa favor Tuhan. Yaitu namanya, dia selalu bersikap above average. Dia selalu menunjukkan attitude di atas rata-rata. Kenapa saya bilang di atas rata-rata? Orang waktu panas, rata-rata emosi. Tapi Ishak waktu panas tetap tertawa. Ishak waktu panas malah mesraan. Yang paling cocok untuk honeymoon itu musim dingin, bukan musim panas. Bayangkan gak ada AC loh ya, gak ada AC loh. Anda jangan ngomong ada AC, ini gak ada AC. Anda lihat attitude-nya Ishak. Saya kasih lihat tentang Yusuf. Anda tahu kenapa Yusuf itu menjadi anak kesayangan dari bapaknya? Itu yang membuat kakak-kakaknya iri kan? Betul? Anda tahu kenapa Yusuf menjadi kesayangan bapaknya? Yuk kita lihat yuk. Buka kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37. Kita lihat ayat yang ke-3. Israel, Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Oke. Dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Anaknya yang lahir pada masa tuanya. Yusuf anak yang hampir bontot. Belum sampai bontot, yang paling kecil Benyamin. Jadi Yusuf hampir bontot. Alkitab menuliskan Yusuf disayang bapaknya karena anak yang lahir pada masa tuanya. Maka logikanya Benyamin harusnya lebih disayang lagi dong dari Yusuf, betul enggak? Tapi pada faktanya yang lebih disayang Yusuf daripada Benyamin. Anak pada masa tuanya artinya apa? Bukan sekedar soal umur. Bukan sekedar soal umur. Dalam terjemahan Yahudi, jadi anak pada masa tua itu sering diartikan sebagai the wise son. Anak yang bijaksana. Jadi kalau dituliskan Yakub lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf anak yang bijaksana. Nah, beberapa tafsiran menceritakan bahwa pengertian anak yang bijaksana itu artinya begini. Yusuf itu selalu melakukan lebih daripada yang di-expect. Saya ulangin. Kenapa kata wise, kata bijaksana dipakai itu karena punya pengertian bahwa Yusuf seringkali melakukan lebih daripada yang dituntut. Yusuf selalu kasih lebih, makanya bapaknya sayang, jatuh hati kepada dia. Saya melihat dan menemukan kesamaan ini pada dua orang ini. Kedua-duanya mereka melakukan yang namanya more than average. Mereka melakukan di luar standar. Mereka melakukan di atas rata-rata. Bapak Ibu, Anda mau menarik favor Tuhan? Satu sikap simple. Lakukan di luar rata-rata. Apapun. Kalau Anda bekerja, berani percaya deh. Kalau Anda bekerja, bos mengekspek seperti ini, lalu Anda memberikan lebih, which is very rare in Australia. Kalau lebih, pay more. Tetapi saya terlalu percaya, this is the principle from the Bible. Kalau Anda memberikan lebih dari rata-rata, maka Anda akan menarik favor Tuhan. Yusuf dikasih Yakub karena dia suka memberi lebih daripada tuntutannya. Dan saudara, Ishak dikasih oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan diberkati.
Karena Ishak seringkali memberikan lebih daripada apa yang dituntut dari dia. Ketika di musim panas harusnya orang uring-uringan, Ishak bersyukur, Ishak tertawa, Ishak happy-happy, Ishak bisa sukacita. Itu memberi di atas rata-rata. Anda jangan berpikir soal memberi selalu konotasinya duit ya. Enggak loh Bapak Ibu. Apa yang orang average lakukan, Anda lakukan di atas average. Amin. Contoh simple. Orang average kalau menyanyi gimana? Ya begini, orang average. Lemes, average. Kalau Anda above average, kayak Bu Deborah loh. Ya, kayak Bu Deborah. Amin. Di Surabaya itu ada perkumpulan pemusik pengamen jalanan. Saya terinspirasi sama mereka. Tapi terus terang, pada waktu mereka menyanyi, kita semua jadi gimana gitu loh sama mereka. Jadi akhirnya kita menaruh hormat, respect. Loh mereka kalau nyanyi, aduh ampun, luar biasa. Saudara, mereka nyanyi karena pemulung jalanan, mereka nyanyinya lagu bahasa Jawa. Lagu Sakjeke aku nderek Gusti. Anda kalau enggak percaya, praktek deh para singer di depan. Ada satu aja yang above average, you will attract attention. Betul enggak? Tapi Anda tanpa sadar, waktu kita do something above average, perhatian Tuhan akan tertarik pada Anda. Satu orang ini kalau nyanyi ampun Bapak Ibu, ada singernya itu ada 2, sama dia 3. Jadi kalau nyanyi yang lain biasa, Sakjeke aku nderek Gusti, itu bahasa roh yang lain. Sejak aku ikut Yesus, uripku tansah, bisa Pak San, diberkahi, hidupku selalu diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku tenang, damai sejahtera. Kabeh iku Gusti Yesus nang maring sing yang memberi. Semua itu pemberian Tuhan Yesus. Satu orang ini, yang lain gini aja, itu aja sudah bagus kan? Singer average gimana? Ya udah bagus gini singer average. Tapi itu menurut saya masih average loh. Kalau ibu ini above average Bu. Anda bayangkan yang lain gini, Sakjeke aku nderek Gusti. Ini aja sudah bagus kan goyang ya. Daripada yang gini. Sakjeke jaim. Bukan lapar. Nanti kehilangan kecantikannya. Kurang, Bukan, kurang cantik nanti. Cantiknya berkurang. Jadi harus, kalau ketawa juga, gitu lah. Nah, itu kan kalau ketawa, kalau Anda ketawa, gitu kan langsung nilainya minus. Kalau belum laku, katanya jangan buka ketawanya, jangan gede-gede. Nanti cowok-cowok pada ilfil, ya kan? Ya kan Pak San gitu ya. Kalau belum laku, ketawanya gini. Kalau makan jangan lebar-lebar bukanya. Kalau makan itu cukup. Terus nanti udah kerasa cemot. Jangan makan gini kayak orang rakus. Langsung enggak laku kan Bapak Ibu. Saya enggak bilang Anda harus seperti itu, enggak. Tapi kita ngomong tentang attract God's attention. Oke. Menarik perhatian Tuhan. Saudara, wah perempuan ini kalau nyanyi, Sakjeke aku nderek Gusti. Beneran Bapak Ibu. Terus dia datang ke jemaat, uripku. Jemaat kan saya shock ini. Saya langsung shock banget, saya langsung frozen. Lah gimana enggak frozen? Tiba-tiba shock kaget. Tadi tenang-tenang, Sakjeke aku nderek Gusti, tiba hatiku ayam tentrem. Segereja heboh. Saya cuma belajar satu hal gini loh. Dia bisa attract kita
Dan kita ketawa, memang ketawa karena lucu, tapi kita nggak less respect. Kita malah merasa bahwa dia betul-betul seniman yang all out. Ya kan? Daripada yang begini. Sajeke aku nderek. Ini terlalu cantik, tapi kita malah nggak merasa dia cantik, ya kan? Akhirnya setelah kebaktian selesai, semua jemaat pada datang ke dia. Ngapain? Minta tanda tangan. Wah, amazing. Artis jalanan, pemulung dimintai tanda tangan, Bapak Ibu. Saya belajar satu hal. What if you do it for God? Alkitab bilang begini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu maksudnya above average. When you do it for God, Tuhan itu akan pay attention. Budayu selalu punya prinsip yang saya dan suami saya maupun banyak kita nggak niru. Setiap kali mau memberikan persembahan, Budayu selalu memastikan uangnya halus, rapi. Kita diuntel-untel sampai kecil. Betul? Mungkin itu simple, tapi saya percaya apapun yang kita lakukan segenap hati untuk Tuhan, itu pasti ada reward. Yusuf menarik perhatian Tuhan, dan ketika Tuhan tertarik perhatiannya, maka kemanapun Yusuf berjalan, dia berjalan dalam berkat. Semua orang jatuh hati kepadanya, pintu-pintu terbuka, demikian juga dengan Ishak. Injil Matius mengajarkan tentang prinsip above average. Anda tahu prinsip above average? Kalau musuhmu mengajakmu berjalan 1 mil, musuh bukan teman. Kalau teman itu normal. Ini kan bicara tentang abnormal. Kalau musuhmu mengajak jalan 1 mil, jalanlah. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, itu above average. Karena average mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kananmu, tampar kanan kiri dan tendang. Kasih bonus sebanyak-banyaknya, kurang ajar. Iya kan? Lah saya tanya, itu average kan? Itu average. Tuhan ngajarkan above average. Kalau musuhmu minta bajumu, berikan jubahmu. Beri apa? Shopping mall. Berikan jubahmu. Berarti kasih plus. Jaketnya dikasih, ya deh. Topinya dikasih semua, ya kan? Topi yang merah nih, kasih red light tuh. Kasih semuanya, itu memberi lebih. Makanya gini, berarti kalau kita punya musuh, bawaan kita normalnya ngapain? Bales, hajar, minimal. You know, minimal. Jangan sampai aku ketemu dia lagi. Itu bukan prinsip Alkitab. Percaya enggak ketika Tuhan ngajarkan prinsip di atas average, berarti itu gini, kalau Anda punya musuh, Anda harus ajak dia traktir. Loh, itu simple. Anda enggak mungkin traktir musuh. Traktir, buang-buang duit untuk orang kayak dia. Sayang banget. Aku enggak ngajar dia aja sudah hoki. Tambah traktir. Kecantikan apa? Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Above average. Maka yang terjadi, engkau akan menarik perhatian Tuhan. Dan percayalah, favor Tuhan akan turun pada orang yang melakukan di atas rata-rata. Pada saat saudara punya masalah, apa standar orang rata-rata pada umumnya yang mereka lakukan?
normalnya berdoa. Yakin? Orang punya masalah sumpek, apa normalnya? Ngomel. Kalau Anda mau melakukan above average, Anda apa? Haleluya, aku gak punya duit, puji Tuhan. Gitu kan? Mana ada orang gak punya duit bilang, haleluya, gue gak punya duit. Gak ada, rata-rata, Tuhan kenapa engkau gak berkatin saya? Engkau jahat, average. Anda mari, saya ajak, yuk. Beberapa minggu ini bawaan saya tuh kepengen mengeluh, bawaan saya tuh pengen komplain, bawaan saya tuh kepengen gimana gitu, karena menyesal. Tuhan ngajarin dan Tuhan ingatkan, nak, above average, extraordinary, outstanding. Anda tahu artinya outstanding? Ini kalau lingkaran, outstanding kan berarti keluar dari lingkaran. Betul? Standing out kan gitu toh. Outstanding kan berarti standing out, berdiri di luar rata-rata. Kalau rata-rata mengeluh, mari lakukan bersyukur, bersukacita. Kalau rata-rata itu ngomel, mari saudara belajar untuk mengucap terima kasih. Kalau rata-rata bawaannya emosi, maka saudara melakukan sebaliknya, di atas rata-rata. And you will see, sekalipun sesuatu itu buruk, Tuhan akan mengubah menjadi kelimpahan. Apa yang dilakukan oleh Ishak, tanahnya kering, tidak ada harapan. Tuhan memberkati Ishak tidak main-main, juga outstanding. Di luar rata-rata. Mana ada perusahaan yang dalam waktu 1 tahun BEP-nya balik 100 kali lipat. Gak ada. Hanya satu perusahaan di dunia yang dalam waktu setahun company-nya mendapatkan BEP balik plus 100 kali lipat keuntungan. Cuman satu, namanya PT Ishak Corporation. Karena Ishak outstanding dengan Tuhan, Tuhan juga memberkati outstanding. Bapak Ibu, pulang ke Indonesia minggu depan, saya sudah punya kerjaan yang nunggu, yaitu sekolah King's Kids saya. Saya berpikir pada waktu awal COVID saya bersuka cita. Karena itu kesempatan untuk menutup. Karena nasib tidak jelas. Saya bersuka cita untuk nutup. Tetapi pada saat mau nutup, selalu ada seperti suara di dalam hati, Tuhan itu berkata begini, maukah kamu bertahan buat aku? Maukah kamu nak bertahan untuk aku? Singkat cerita, bertahan. Walaupun sebetulnya kesempatan ingin tutup. Karena memang kebetulan keadaan mendukung semua untuk tutup selain COVID. Kita juga gak punya tempat. Tapi baru Tuhan bilang begitu, tidak lama kemudian berkat terjadi. Ada orang kasih tempat, gede sekali. Tadinya King's Kids itu cuman punya 2 kelas, 2 ruangan. Dikasih orang 1 tempat, 8 kelas. Gede-gede 3 lantai. Dan yang di luar dugaan sebelum saya pulang, 2 bulan sebelum pulang, Tuhan kirimkan blessing yang luar biasa. Nggak kesenangan sebetulnya, karena itu berarti tanggung jawab. Ada orang dikirimkan Tuhan untuk renov itu gedung, plus dekorasi interior, plus dia mensupport untuk keperluan operasional every month. Jadi makanya pulang, ada banyak tugas nunggu, harus ke notaris untuk perjanjian secara legal dan sebagainya. Seringkali daging ini tidak mau. Kalau saya boleh milih, ngapain ngurusin begituan? Toh kondisi sudah tidak memungkinkan. Terlalu banyak tugas yang lain yang harus saya kerjakan.
Tetapi setiap kali saya mengingat hati Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, Ruth lakukan ini untuk Engkau. Saya terlalu percaya kita ketika mau do something above average, Tuhan juga akan above average. Banyak orang cuman mereka bilang begini, kenapa Bu Ruth bisa diberkati Tuhan, kenapa saya enggak? Anak-anak saya masuk ke sini dengan mujizat semua. Kami enggak punya biaya. Boro-boro mikir kejebak di Australia. Untuk menyekolahkan anak aja kami sudah berkata bahwa hanya mujizat Tuhan yang bisa kirimkan anak saya sekolah di Australia. Singkat cerita, Tuhan itu kirimkan seseorang yang digerakkan oleh Tuhan. Saya enggak pernah cerita. Saya enggak kenal beliau. Tiba-tiba saya dikontak, beliau ngajak ketemuan dan singkatnya beliau bilang, saya disuruh Tuhan untuk biayai sekolah anak-anak kamu. Seorang pendoa berkata begini, Ruth, kamu tahu enggak kenapa anak-anakmu bisa dibiayain? Kenapa tante? Karena kamu juga biayain banyak anak-anak. Karena kamu juga ngurus anak-anak orang. Tuhan ngurus anak-anak kamu. Kalau saudara mengasihi rumah Tuhan, Tuhan juga akan take care dengan rumah saudara. Jadi Anda jangan pikir bahwa pelayanan itu wasting time, wasting energy. Dan Anda sibuk dengan kerja. Satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di kemah orang fasik. Anda tahu arti ayat itu? Arti ayat itu gini, 1 compare 1000. Satu hari di rumah Tuhan, kalau Anda dedikasikan satu hari untuk Tuhan, Alkitab bilang lebih baik. Bahasa aslinya bukan sekedar lebih baik, bahasa aslinya di dalamnya lebih makmur, lebih diberkati daripada 1000 hari sama dengan 3 tahun kan? 1000 hari 3 tahun ya. 3 tahun di kemah orang fasik. Yang Tuhan maksud begini, Anda dedikasikan 1 hari untuk Tuhan, hasilnya lebih makmur daripada Anda ngejar dengan kekuatan sendiri selama 3 tahun. Jadi nilainya itu 1 hari. Kalau hitung-hitungan gaji per hour, per hari, Anda dapatkan katakan 1 hari dengan Tuhan, itu lebih banyak daripada Anda ngoyo dengan kekuatan sendiri 3 tahun. Serius. Anda kalau dengar ini, amin, amin, mau amin. Pertanyaannya, jangankan dedikasikan 1 hari. 1 hari 24 jam kan? Berapa banyak untuk pelayanan 2 jam aja males. Anda bilang apalah, aku lembur lah, uang lembur lumayan, kerja weekend nambah banyak. Itu pemikiran normal. Satu kali seorang hamba Tuhan namanya Josh Muller menegur jemaatnya karena tidak ke gereja lama karena apa? Lembur. Dia bilang begini, saya punya cicilan rumah, saya punya banyak tanggungan. Dan dia katakan, kalau saya lembur, saya lumayan dapat per jamnya berapa. Josh Muller mengatakan sesuatu yang radikal. Dia bilang begini, if only you knew, if you dedicate, kamu dedikasikan 4 jam untuk bos duniamu, kamu dapat uang lembur sekian $. If you dedicate it for the King of all king, how much more will you get from the King? Karena bagaimanapun tips dari sang raja pasti lebih gede daripada uang per jam. I honestly tell you, saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu berhenti kerja terus cari Tuhan. Itu juga menyalahi firman. Tapi yang saya mau katakan, lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Amin. Maka engkau akan melihat 1 hari untuk Tuhan lebih baik, lebih banyak, lebih diberkati, lebih makmur daripada 3 hari, 3 tahun engkau kerahkan kekuatanmu tanpa Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar
apapun yang sedang Anda alami, be above average. Anda coba pikirkan gini, kalau orang rata-rata gimana ya dalam situasi saya? Oh, ngomel. Kalau gitu Anda lakukan di atas normal. Jangan ngomel. Kira-kira orang kalau di posisi saya gimana ya? Oh, nampar balik. Kalau begitu Anda traktir itu orang. Amin. Ada yang punya musuh? Jadwalkan untuk mentraktir. Mungkin kalau di Perth gak banyak yang ngalamin masalah sama mertua ya. Kalau di Indonesia banyak. Saya selalu ngajarin mereka, kamu marah sama mertua, kamu jengkel sama mertua, makin jengkel, pijitin dia. Kasih above average. Hantarin makanan tiap hari. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi ada seseorang mantu dicungkok gitu ya. Benci sama mertuanya ini jahat sama dia. Dia merasa benar-benar mertuanya ini pilih kasih dan memperlakukan dia dengan tidak adil. Sampai akhirnya dia tuh tidak tahan. Dia datang kepada satu suhu. Minta tolong resep obat Cina yang bisa bunuh mertua pelan-pelan. Maksudnya biar tidak kentara. Pokoknya tambah lama tambah drop gitu loh maksudnya. Jadi kondisinya tuh dibikin lemah gitu loh. Enggak langsung killer gitu kan. Jadi kenapa? Pokoknya obat yang bikin lama tambah drop gitu loh. Terus dikasih sama si suhu. Dia kasih, dia ramu, dia bilang gini, nah selama kamu kasih obat ini, kamu jangan musuhin mertuamu. Karena nanti kalau dia mati, kamu pasti terdakwa pertama dan tersangka utama. Jadi untuk persiapan dia mati, kamu harus baikin mertuamu supaya nanti kalau dia mati kamu gak dituduh. Oh iya benar. Ini obat kamu kasih tiap hari sekali, oke? Kamu masak, kamu rebus, airnya diminumkan sehari sekali. Oke, semangat. Ingat ya, jangan tambah musuhin. Nanti kalau mertuamu mati, habis kamu kena tuduh. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia baikin mertuanya. Dimasakin tiap hari, dikasih perhatian, dipijetin. 1 bulan berlalu, dia pijetin, dia baikin. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak sampai 1 bulan itu, mertuanya berubah. Mertuanya sayang sama dia. Kok anak ini baik ya? Dia pijetin aku, dia perhatian. Anaknya yang lain aja enggak perhatian kayak dia. Akhirnya dia menjadi menantu yang sangat disayang. 1 bulan lewat. Wanita menantu ini akhirnya balik ke suhu. Suhu, saya minta tolong obat untuk menetralisir. Saya enggak mau jadi deh membunuh mertua saya. Dia sekarang baik, dia cinta dan perhatian sama saya. Minta tolong suhu, obat yang sudah diminum itu gimana untuk netralisir supaya kondisinya enggak memburuk. Mertuamu udah berubah? Berubah. Dia bilang, gak apa-apa terusin aja minum, itu vitamin. Itu vitamin untuk menambah stamina. You see? Ketika wanita ini melakukan above average, bukan hanya dia yang melihat berkat, mertuanya pun berubah. Do above average. Amin. Yuk kita sembahyang.